Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Anggita. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan mengenai kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, untuk memaparkan tentang kekhalifahan Bani Umayyah sendiri, tentunya saya ditemani oleh 8 rekan saya, yang dimana mereka adalah Akbar Syawaludin, Iltan Dipanagareksa, Pelangi Istiane, Ihsan, Krisna Chandra Dewi, Rianul Fahrizi, Yanto Mulyanto, dan Muhammad Febrian. Nah, di sini kami ingin membahas tentang apa sih itu kekhalifahan Bani Umayyah. Kita ingin membahas tentang bagaimana sistem politiknya berjalan, bagaimana masa kejayaan sampai masa runtuhnya kekhalifahan besar tersebut. Nah, untuk gambaran umumnya, Khalifah Bani Umayyah adalah khalifah pertama yang memimpin setelah adanya Khalifatur Rasyidin yang memimpin pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, untuk video lebih lanjut dan pemaparan lebih lanjutnya, mari kita simak video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pembentukan pemerintahan Bani Umayyah kala itu tidak terlepas dari turunnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib kala itu. Nah, pemerintahan Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 660 Masehi hingga 750 Masehi, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abdul Muthalib di Damaskus, Syam. Nah, salah satu dibentuknya pemerintahan dinasti Umayyah ini atau Bani Umayyah ini jelas karena sesuai dengan cita-cita Rasulullah SAW. Jadi dibentuknya Khalifahan Bani Umayyah ini yaitu untuk melanjutkan tahta kekuasaan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dulu kala itu. Tidak ada perbedaan. Namun tidak berselang lama, beberapa tahun kemudian Bani Umayyah ini atau dinasti Umayyah ini, pemerintahan Bani Umayyah ini akhirnya runtuh juga karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, adanya perang melawan kerajaan atau keturunan Abbasiyah. Yang kedua, adanya sistem pergantian khalifah yang tidak jelas. Yang ketiga, adanya beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Arabi. Yang terakhir, munculnya kekuatan baru dari keturunan Al-Abbas bin Muthalib yang tentunya tujuan utamanya itu Awal mula kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang dimulai saat kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, orang-orang Madinah saat itu membaiat Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah. Namun, Hasan bin Ali memberikan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang ditimpa banyak fitnah sejak meninggalnya Utsman bin Affan, perang Siffin, perang Jamal, kematian Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan kaum Khawarij dan kaum Syiah. Dengan demikian, setelah keruntuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lahirlah kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh khalifah pertamanya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan di kota Damaskus, Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Mulyanto dari FISIP 18 dengan NPM 183507018.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai keadaan politik pada masa Islam kekuasaan Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah ditandai dengan munculnya berbagai aliran keagamaan yang bercorak politik ideologis. Mereka itu antara lain golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, golongan Maturidiyah, golongan Asy'ariyah, golongan Qadariyah, dan golongan Jabariyah. Berbagai aliran keagamaan ini terkadang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang syah. Dengan terbunuhnya Husain bin Ali, perlawanan Syiah tidak pernah padam. Pemberontakan yang terkenal oleh Syiah yaitu pemberontakan Mu'tar di Kufah. Selain itu, ada pula gerakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Yang selanjutnya, situasi politik, sosial, dan keagamaan mulai membaik pada masa pemerintahan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia menyatakan bahwasannya memperbaiki dan meningkatkan kualitas negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, Umar bin Abdul Aziz dapat dikatakan berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan Syiah. Dia juga memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pajak diperingan dan kedudukan mawali disejajarkan dengan Muslim Arab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan dinasti Umayyah terdapat di masa Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahannya Hisyam bin Abdul Malik, yaitu sekitar tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Dan puncak kejayaan dinasti Bani Umayyah pada masa Abdul Malik dan Hisyam. Mereka berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Andalusia atau semenanjung Liberia. Sekarang, Portugis dan Spanyol telah menaklukkan berbagai kota dan daerah di bagian selatan Perancis. Secara umum, penaklukan pemerintahan Bani Umayyah meliputi 3 wilayah. Yang pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. Yang kedua, di Afrika Utara. Penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik dan menyeberang Gunung Torik hingga ke Spanyol. Yang ketiga, wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara, serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Di samping itu pula, mereka berhasil merombak 2 masalah besar yang menunjukkan suatu sistem kemandirian suatu negara. Yang pertama adalah mengubah sistem administrasi pemerintahan menjadi bercorak Arab dan tidak lagi membutuhkan pegawai-pegawai asing yang pada mulanya dibutuhkan. Dan juga telah terbentuk muncul perlawanan. Nah, dari siapa sih muncul perlawanan ini? Yaitu dari kaum Mawali atau yang disebut kaum non-Arab, yang dimana pada saat itu ada sentimen Arab dan non-Arab, sehingga kaum non-Arab melakukan perlawanan. Nah, yang terakhir adalah persaingan yang terjadi antara kaum barat selatan dan barat utara. Pemimpin pada saat itu lebih condong pada salah satunya, sehingga terdapat diskriminasi kebijakan pada kelompok yang lain. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Chandra Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi runtuhnya dinasti Umayyah yang pertama dikarenakan tidak adanya pemimpin politik dan militer yang mumpuni. Maksudnya adalah mereka lebih mementingkan urusan duniawi dibandingkan urusan akhirat. Seperti mereka suka minum minuman, mereka suka berburu, dan mereka lebih suka pada syair-syair dibandingkan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua adalah pemerintahan kekhalifahan menjadi kerajaan. Jadi pada saat itu ada yang namanya perjanjian Amul Jamaah antara kaum Hasan dan kaum Umayyah, yang dimana isi perjanjiannya adalah mengenai bagaimana pemimpin itu akan dipilih, yaitu secara musyawarah. Tapi pada saat itu kaum Umayyah mengingkarinya, sehingga yang akan menjadi pemimpin adalah
keturunannya, keturunannya, dan keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Fariji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peninggalan dan ciri khas dari Bani Umayyah atau dinasti Umayyah yang berkuasa dari 661 sampai 750 Masehi. Yang dalam sejarah tercatat berbagai perkembangan kemajuan di dalam berbagai bidang seperti ekonomi, seni, arsitektur, dan bahasa. Nah, untuk bidang yang pertama, ekonomi. Di awal kekuasaannya, Bani Umayyah itu menggunakan mata uang koin perak yang bernama Sasanin, kemudian diganti dengan koin emas dan tembaga yang dicetak dari percetakan yang dibangun pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, untuk dalam bidang bahasa, dalam masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ada keinginan berusaha untuk menjaga kemurnian bahasa Arab sehingga bahasa Arab itu dijadikan bahasa resmi negara dan semua peraturan-peraturan resmi memakai bahasa Arab. Lalu untuk bidang arsitektur, di sini ada 3 bangunan yang peninggalan Bani Umayyah. Yang pertama adalah Masjid Kubah Batu yang didirikan di tengah-tengah wilayah antara Al-Haram, Asy-Syarif, dan Masjidil Aqsa, yang dimana merupakan masjid yang didirikan ketika Yerusalem jatuh ke tangan Islam. Yang kedua ada Istana Qusair Amra, yang dimana bangunan ini pernah hilang lalu ditemukan kembali, dan pada ditemukan di bagian dalamnya itu terdapat hiasan fresko ala Yunani dan Romawi. Yang ketiga ada Masjid Agung Umayyah, yang dimana dalam pembangunannya itu merupakan kombinasi antara budaya Romawi dengan Islam, yang dimana melibatkan seniman dan tukang bangunan dari Mesir, India, Bizantium, dan juga Afrika Utara. Lalu untuk ciri khasnya ada 3 ciri khas berpakaian. Yang pertama untuk pakaian wanitanya, yaitu menggunakan pakaian serba panjang berkerah lebar dan menggunakan kerudung yang menutupi rambut hingga wajahnya. Lalu ada tiraj. Pakaian ini adalah pakaian para orang-orang terhormat seperti para pengadil atau orang-orang yang berada dekat dengan khalifah. Yang ketiga ada kerah dan manset bermotif, yang merupakan aksesoris dari yang dipakai oleh raja-raja untuk melambangkan kekhalifahannya. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai peninggalan dan ciri khas dari Bani Umayyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.